Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Saya atas nama Nur Aisyura dan saya atas nama Nikmatul Aulia Amin. Di sini kami akan mempresentasikan penelitian tindakan kelas untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah penelitian tindakan kelas oleh dosen pengampu pribadi Ustadz Muhammad Yamin SPD MPD. Selamat menyaksikan. Bab 1. Pendahuluan. Mengapa penelitian ini penting? Bab ini adalah fondasi dan gerbang utama pada penelitian Anda, sehingga harus jelas dan lugas. Bab 1 pendahuluan berisi yang pertama latar belakang masalah, yang kedua rumusan masalah, dan yang ketiga tujuan penelitian, dan yang terakhir manfaat penelitian. Pada latar belakang masalah, bagian ini adalah inti dari PTK Anda mengapa harus dilakukan. Nah, secara ilmiah, Anda menunjukkan adanya kesenjangan atau gap antara pembelajaran dalam kelas dengan apa yang nyata terjadi. Yang pertama, kondisi ideal. Di sini kita harus jelaskan harapan teoritis atau kurikulum mengenai hasil belajar atau aktivitas siswa. Dan yang kedua, ada kondisi faktual atau masalah. Sajikan data dan bukti konkret mengenai masalah yang Anda temui. Yang ketiga, urgensi tindakan. Tekankan bahwa masalah ini tidak bisa dibiarkan dan membutuhkan intervensi segera. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah adalah transformasi dari masalah yang telah dibatasi menjadi kalimat pertanyaan penelitian yang spesifik, operasional, dan dapat dijawab melalui data. Dalam PTK biasanya mencakup dua aspek pertanyaan. Yang pertama, bagaimana? Contoh dari pertanyaan prosedural yaitu bagaimana implementasi project based learning dapat dilaksanakan dalam pembelajaran akidah akhlak di kelas 10. Dan yang kedua, pertanyaan peningkatan atau hasil. Contohnya, apakah penerapan model project based learning ini dapat meningkatkan kreativitas dan hasil belajar siswa kelas 10. Yang ketiga, ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pertanyaan konkret mengenai apa yang akan dicapai. Dan yang keempat, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini menjelaskan kontribusi positif dari hasil PTK Anda. Dan adapun manfaatnya, yang pertama manfaat teoritis dan juga manfaat praktis, di mana manfaat praktis ini terbagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, dan juga manfaat bagi sekolah. Bab 2, kajian teori. Pada kajian teori atau bab 2 ini itu berisi yang pertama adalah penelitian terdahulu yang relevan, yang kedua kerangka berpikir, dan yang ketiga hipotesis tindakan. Nah, yang pertama itu adalah penelitian terdahulu yang relevan. Pada penelitian ini itu berisi 3 aspek. Yang pertama itu adalah konsep dasar. Nah, konsep dasar itu berisi pengertian, tujuan, dan karakteristik penelitian tindakan kelas. Dan yang kedua itu adalah kajian tentang variabel terikat. Nah, pada bagian ini itu berisi tentang pengertian hasil belajar dan faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Dan yang ketiga itu adalah kajian tentang variabel tindakan. Nah, pada bagian ini teman-teman itu berisi yang pertama itu adalah penjelasan mendalam terkait metode, model, serta media yang digunakan. Nah, bagian B-nya itu adalah kerangka berpikir. Nah, pada kerangka berpikir ini itu menggambarkan skematik dan naratif alur penelitian Anda, dimulai dari kondisi awal atau masalah, kemudian diberikan tindakan atau penerapan metode X sampai kepada kondisi akhir, di mana di sini diberikan peningkatan atau perbaikan. Kemudian bagian C itu adalah hipotesis tindakan. Nah, pada hipotesis tindakan ini teman-teman itu berisi tentang dugaan sementara atau dugaan ilmiah dalam rumusan masalah. Bab 3, metode penelitian. Kalau ada 9 nyawa, bersamamu saja semuanya ini dadah. 내가 사랑한다면 너의 다른 부분들까지 Penelitian tindakan kelas bukan hanya meneliti tetapi juga memperbaiki. Aksi dalam kelas, solusi di tangan guru.
Demikianlah yang dapat kami sampaikan mengenai penelitian tindakan kelas. Semoga apa yang kami sampaikan menjadi buah manfaat ke depannya bagi teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Kami tutup dengan ucapan doa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.